seperti itu ya. Jadi kami dalam hari ini ya ingin juga sekaligus menyampaikan kepada penyidik Polda Metro Jaya, kalian tolong hold proses penyidikannya. Karena kenapa? Salah satu alat bukti yang kalian gunakan itu adalah cara mendapatkannya oleh yang diakui oleh korban di sana itu tidak sah. Karena kenapa? Di sini sudah naik ke tahap penyidikan. Sehingga apa? Kami minta untuk didahulukan dulu. Oke, laporan polisi yang ada di Bareskrim ini. Karena kenapa? Bareskrim ini kedudukannya lebih tinggi daripada Polda Metro Jaya. Ya, oke. Nah, mungkin dari saya demikian. Ada tambahan, Mbak? Mudah-mudahan hukum bisa tegak tanpa pandang bulu. Tapi kan itu yang di Polda lebih dulu naik sidik itu seperti apa? Ya itu kan kedudukannya kan lebih di bawah, ya kan? Walaupun dia duluan naik sidik, kedudukannya di bawah Mabes Polri, sehingga apa? Dia harus menunggu kakaknya naik dulu lah prosesnya, gitu loh. Ini kan istilahnya kakaknya, di sana kan adiknya, ya kan? Polda Metro Jaya kan adik, ini Bareskrim kan kakaknya, jadi dia lebih baik menunggu yang lebih tua, seperti itu. Apa karena di sini unsur pidananya lebih tinggi, Bang? Ya, Lebih karena diutamakan? cara memperoleh barang itu, yang dijadikan barang bukti itu caranya tidak sah. Itu melibatkan banyak orang. Nah, di sini makanya terhadap laporan ini, dugaan kami ada beberapa orang, lebih daripada satu orang. Sehingga apa? Kami meminta dengan cara apapun proses penyidikan di sini didahulukan duluan. Ini naik sidiknya per kapan, Bang? Bang, naik sidiknya per kapan ini, Bang? Naik sidiknya, Bang. Naik sidiknya illegal akses per kapan? Tanggal 6 Januari kemarin gelar perkara naik sidik. Kemudian penetapan naik sidiknya tanggal 7 kemarin. Makanya tanggal 8 ini hari selaku korban diperiksa. Abang mungkin akan terseret istri saya bermaula sendiri dalam kasus illegal akses ini. Nah, kita belum bisa menyimpulkan ya, karena ini kan baru naik sidik itu baru kemarin, ya baru 2 hari, ya. Kita biarkan dulu polisi menentukan sikap, ya kan. Dalam seluruh proses penyidikan, biar polisi yang tentukan. Karena ini terus dalam proses penyidikan ini kan semua seluruhnya diskresi daripada pihak kepolisian. Sehingga kita jangan, saya juga tidak mau mendahului, nanti merusak pemeriksaan polisi. Ya, cuman saya dapat pastikan bahwa keterangan dari Mbak Inara ini lebih dari satu orang yang diduga terlibat dalam pusaran illegal akses ini, ya, yang terlibat dalam memperoleh, mengambil, kemudian men-share lagi ke siapa-siapa. Nah, ini pelakunya bukan satu orang, lebih daripada satu orang, sehingga dugaan kami ancaman hukumannya lebih tinggi daripada yang Polda Metro Jaya. Maka kesimpulannya, tolong kepada Pak Kabar Eskrim untuk perkara Ibu Inara ini saya minta jangan ada yang coba-coba intervensi. Kita minta penegakan hukum yang adil dan merata. Ya, kami minta penegakan hukum di Bareskrim didahulukan daripada Polda Metro Jaya karena ancaman hukumannya lebih tinggi. Bang, mungkin Inara Pak ini- Virgon akan ikut turut terseret, Bang. Nah, itu saya nggak tahu ya, itu yang nama-nama yang disebutkan saya sama sekali nggak kenal. Tapi kalau memang ada dugaan ke sana arahnya, saya minta penyidik telusuri. Jangan berhenti di satu orang, ya, telusuri sampai ke ujung. Bang, mengenai RJ, Kalau ngajukan ERJ ada. Oh ya. Sama ini. Oke, kita ada ngajukan memang permohonan RJ. Ya, kita cuman belum memperoleh respon daripada ada respon. Belum ada respon. Jadi kita menunggu aja. Menunggu sikap penyidik bagaimana, ya kan? Apakah akan diundang lagi dalam rangka RJ? Kita akan lihat. Tapi apapun itu dilaksanakan atau tidak RJ-nya, saya minta karena di sini sudah naik penyidikan, saya minta di sana di hold dulu. Nah, di sana di hold dulu. Karena kenapa? Polda Metro Jaya berada di bawah Bareskrim. Itu intinya. Mbak Ina, mungkin karena RJ tersebut alasannya apa sih Mbak Ina ingin RJ dengan Mawar? Karena sedari awal saya melihat kasus ini atau permasalahan ini permasalahan internal keluarga sebenarnya. Jadi harusnya bisa diselesaikan secara musyawarah, secara kekeluargaan. Bahkan memang sedari awal, dari sebelum kasus ini viral pun kami sedang proses mediasi secara keluarga. Makanya kami sendiri juga kaget tiba-tiba kasus ini mencuat ke publik, dan mau tidak mau ya kami harus tetap mengikuti proses hukum yang sudah kadung bergulir. Oke, berarti Mbak Ina menerima Mawar sebagai istri pertama ya Mbak Ina? Ya biar bagaimanapun memang dia secara negara masih tercatat sebagai istri saya.
Kalau harapan sendiri akan ingin dilanjutkan nggak sih Mbak Ina? Kalau rumah tangga Mas Insan sama Untuk keputusan dalam rumah tangga itu dalam Islam semua diserahkan kepada kepala rumah tangga yang paling dalam hal ini insan. Oke, keputusannya adalah keputusan Dengan baik yang akan menjadi istri kedua. Ya, saya sebagai orang muslimnya yang mengaku muslim, saya harus tunduk pada syariat Allah. Oke, Inara, keputusan Insanul Fahmi saat itu saya tanya ingin memiliki keduanya. Nah, respon kamu seperti apa? Kita lihat dulu prosesnya seperti apa nanti ke depan, karena sampai hari ini kan belum ada kejelasan ya. Karena kita coba untuk berdamai, mengajukan RJ baik aku dan Insan ke pihak pelapor, saudari M. Tapi tidak ada respon yang gimana ya, ada respon berikutnya, nggak ada respon baik gitu. mencoba lewat apa ya Mbak Ina? Mencoba lewat apa ya? Komunikasi dengan Mawa. RJ yang kita bisa lakukan RJ, karena kan ini sudah terlanjur masuk proses hukum ya Mbak, gitu. Dan aku sendiri juga terus terang nggak punya kontak saudari M, akun Instagram aku juga di blog, jadi mau menunjukkan etika baik untuk berdamai juga bingung lewat siapa, karena selaku suami sahnya sendiri pun Insan dalam hal ini juga tidak mendapatkan respon yang baik, bahkan setiap kali chat ya diposting di sosial media gitu. Jadi kami selaku pihak-pihak internal yang terlibat dalam konflik rumah tangga ini juga bingung gitu, mau menyelesaikan ini secara musyawarah, secara damai itu seperti apa. Oke, artinya kamu memberikan waktu. Satu alamnya yang jelas pengennya semua berjalan secara damai ya, pengennya juga hidup tenang-tenang aja, pengennya berharapnya proses hukum ini bisa berjalan dengan lancar dan damai. Ini kan saya hanya mencoba menyampaikan kan ditanya banyak orang. Saya harus juga mau menjawab. Kamu adalah korban dulu. Sekarang kamu ada di posisi yang menurut banyak orang kamu adalah yang melukai. Seperti apa tanggapanmu? Kalau misalkan saya mengetahui dari awal saudara Insan punya istri dan saya tetap melanjutkan pernikahan ya dalam kondisi saya tahu bahwa dia punya istri, mungkin bisa kalian bilang saya ini pelaku. Tapi kan sedari awal saya tidak tahu, saya tidak mengetahui. Dia bukan berarti saudara Insan ini dengan kebohongan gitu, tapi ya memang ya bisa dibilang ada salah saya juga. Saya tidak bertanya dan saudara Insan juga tidak menjelaskan. Itulah sebabnya kenapa kemarin saya sempat membuat laporan LP penipuan, karena memang saudara saya tidak merasa menjadi pelaku gitu ya. Tapi pada akhirnya kan kamu udah tahu gitu dan menerima dan bahkan ingin bertahan. Apa alasan kamu ingin bertahan? Karena saya sudah dapat wejangan, sudah diingatkan sama sosok ulama yang kami hormati ya, yang kita semua hormati, bahwa sebagai istri apapun keputusan kepala rumah tangga kita harus tetap taat. Ini maksudnya ini kan terjadi kayak ada di awal hubungan ini kan ada kayak kebohongan juga, kalau misalkan nggak mengakui istri dan lain-lain. Ini menjalin sama Mbak Inara sendiri nggak takut itu akan terulang lagi atau sebenarnya? Balik lagi tadi statement aku sebelumnya bahwa Insan tidak menunjukkan etikat buruk gitu, bahwa dia ingin memulai hubungan ini dengan kebohongan. Tapi di sini ada kesalahan aku juga, kelalaian aku tidak bertanya gitu di awal. Anak-anak nerima nggak Mbak? Anak-anak nerima nggak Insan? Anak-anak Mbak Ina? Starla sudah aku perkenalkan sih, dan alhamdulillah ya dia anak yang baik, anak yang paham agama, dia paham bahwa selama itu sudah halal, ya sudah saatnya lah kita istilahnya dengar samina wa ta'ala, kita tunduk sama syariat Islam kalau kita mengaku Islam. Inara kunci. Anak-anak sekarang sama Mbak Ina atau sama Virgon? Anak-anak. Aku sudah waktu itu sudah sempat ketemu anak-anak, cuman memang termasuk jarang bisa ketemu karena anak-anak dia sekolah, dan sempat 2 minggu itu dibawa liburan dulu sama dedinya, jadi aku udah lama nggak ketemu lagi sama anak-anak. Ada kekhawatiran hak asuh direbut nggak Mbak Ina? Kalau selama nggak ada ketetapan dari persidangan sih enggak sih, aku nggak khawatir, karena memang kemarin persidangan kaget keputusan itu udah sampai tingkat Mahkamah Agung ya. Berarti sejauh ini anak-anak menerima dengan baik ya? Ya alhamdulillah
pernikahan dengan insan diresmikan secara negara? Saya rasa itu adalah harapan semua istri ya, harapan semua perempuan juga maunya seperti itu ya. Cuma kan kita di sini harus lihat secara fakta bahwa masih ada problem atau masalah yang harus diselesaikan satu persatu ya, terutama di ranah hukum ini. Tapi bisa diobrolin atau gimana Pak untuk pengesahannya? Udah diobrolin dengan insan atau bagaimana? Balik lagi ke jawaban saya sebelumnya, kalau kita mau menyelesaikan satu persatu dulu masalah yang sedang terjadi ini, karena biasanya di sini kan kita juga butuh kepastian dan jawaban dari pihak saudari M untuk bisa secara jelas, secara tegas dan secara bijaksana untuk memberikan pernyataannya apakah dia mau melanjutkan ya alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah, atau dia mau berhenti ya dia ajukan gugatan cerai gitu ya, supaya semua ini lebih jelas gitu. Berarti Mbak Ina menerima kalau misalkan menjadi istri kedua kali ya? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Karena dalam Islam diperbolehkan. Oke, Bang. Siap hidup berdampingan dengan Mawa berarti ya Mbak? Kalau tidak siap sedari awal sih nggak mau. Bang Lecu, kalau Iya. kita ngomongin ini kan soal illegal access ya Bang. Iya. CCTV di mana selalu kadang-kadang dengan durasi yang sangat panjang dan kok konotasi kurang baik ya Bang. Iya. Nah ini pertama untuk apa secara hukumnya ini kan kabarnya katanya sudah diperjualbelikan kabarnya. Iya. Nah untuk kamu sendiri, nah terbayang nggak sih seperti apa ketika itu tersebar dan katanya ini hanya katanya kami nggak tahu ya, katanya kan ada video yang tidak baik lah buat orang lain lah. Iya, iya. Seperti apa nih? Jadi begini, terkait video itu, ya, pastinya saya perlu sampaikan di sini, cara memperolehnya tidak sah. Sehingga apabila terjadi transaksional terhadap video itu sudah menjadi pelanggaran hukum. Karena kenapa? Cara memperolehnya tidak sah. Diperolehnya itu dengan cara yang tidak secara benar, ya kan? Misalnya seperti ini, saya kasih contoh ya, sederhana. Saya ambil handphone kamu, ya, kemudian saya umpetin, berarti kemudian saya jual. Nah, itu ada proses di mana perolehannya tidak sah. Sehingga apa? Ketika saya mengalihkan kepada pihak lain, maka itu mutlak adalah pelanggaran hukum. Sehingga kalau kita bicara terkait konten yang ada di video itu kan mengandung konten pribadi. Ya, pribadi di mana menurut saya ya, ada sosok yang memang sengaja merekam, kemudian mengedit, kemudian menyerahkan kepada pihak lain. Dengan cara apa? Memungkin dugaan saya dengan berupaya untuk memperkaya dirinya. Jadi jangan peroleh tidak sah, makanya naik penyidikan. Kalau sudah naik penyidikan, saya terduga terlapor, saya minta persiapkan aja diri Anda untuk mengikuti proses hukum. Oke? Karena saya akan